warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita semua bahwa innal anbiya, seluruh para nabi la yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Seluruh para nabi, dari nabi sinten Pak, nabi yang pertama itu Adam alaihissalam sampai khatamul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Mereka semua tidak meninggalkan di saat mereka semua meninggal dunia, di saat mereka semua wafat, tidak meninggalkan untuk anak cucunya berupa apa? Dirhaman, dinar wala dirhaman. Baik uang berupa apa? Dinar. Kalau dinar itu mata uang yang terbuat dari kertas, terbuat dari emas. Kalau dirham mata uang yang terbuat dari perak. Beliau tidak meninggalkan dirham maupun dinar. Walakin akan tetapi warisu al-ilma, para nabi, para anbiya itu ketika mereka wafat yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bi hadin wafirin. Orang yang mau mengambil ilmu tersebut maka sungguh dia telah mengambil jatah yang banyak, jatah yang mulia. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah kalau pembagian warisan kita pengennya yang paling banyak? Kita mau ada yang pengennya sedikit tak ngalah mawon enten. Pun kadung adik-adik atau mas mbak atau yang lainnya, ada yang seperti itu? Ada, tapi jarang. Pengennya apa? Pengennya ya masing-masing kita mendapatkan, nek perlu ya bukan cuma satu bagian, kalau perlu ya setengahnya. Syukur-syukur asobah binafika kabeh. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga hadirnya kita di sini ya termasuk orang-orang yang mendapatkan warisan dari Rasulullah atau para anbiya, para nabi. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini izinkan kami kita belajar bersama terkait surat Toha. Surat Toha itu surat yang keberapa Pak? Mbak, surat keberapa? Ke-20. Juz keberapa? Juz ke-16. Dulu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita membaca terkait sirahnya beliau, sejarahnya beliau awal mula mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala saat beliau mencari Rasulullah. Bahkan beliau ingin membunuh Rasulullah. Kemudian mendengar ada seorang sahabat ya sinten niku Zaid napa sinten maos napa Al-Qur'an, membaca surat Toha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa
illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Itu Umar bin Khattab mendengarkan lantunan ayat suci dari surat Toha ini. Hatinya beliau bergetar, Pak. Hatinya beliau bergetar. Padahal beliau saat itu belum memeluk Islam, tapi beliau bergetar. Kemudian apa? Beliau mencari-cari, akhirnya singkat cerita dari mendengar surat Toha tersebut, beliau kemudian mendapatkan hidayah masuk Islam. Bahkan beliau termasuk penerus perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diangkat menjadi khalifah yang pertama kita Abu Bakar, yang kedua Umar, khalifah yang kedua, yang ketiga sudah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian baru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar bersama surat Toha ayat yang ke-116 sampai ayat yang ke-121. 116 sampai ayat yang ke-121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba fa qulna ya Adam inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa ila akhiril ayat. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau masing-masing kita mendapatkan pertanyaan seperti ini, Pak, punya musuh boten? Kagungan musuh boten? Kagungan musuh boten? Punya musuh tidak? Adik-adik punya musuh tidak? Bapak punya musuh tidak? Tidak punya. Hidupnya damai-damai saja, ya. Alhamdulillah. Namun ternyata Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak di antara manusia itu yang mereka berpikir bahwa Pak, saya ini ya, kalau saya sudah baik akhlaknya, tutur katanya lemah lembut dengan tetangga kanan kiri juga baik, maka saya berpikir tidak punya musuh. Saya tidak punya musuh. Orang seperti itu, karena Ibnu Hazm rahimahullah taala, orang yang berpikir kalau dirinya itu tidak punya musuh, itu seperti orang yang kurang lengkap dalam hidupnya. Atau sih orang kurang lengkap itu berarti orang apa? Orang gila, kan? Bahkan ada ungkapan yang mengatakan punya satu musuh yang cerdas, yang hebat, yang luar biasa, itu lebih baik daripada punya teman yang bodoh. Teman yang bodoh itu kan kalau temannya berbuat salah ya dibiarkan, gak akan ditegur. Mau benar mau salah silahkan. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan musuh yang cerdas. Orang yang yakin kalau dia punya musuh yang cerdas, maka pasti dia akan berhati-hati baik dalam lisannya maupun tingkah lakunya. Dia tidak akan sembarangan dalam mengucapkan kata-kata. Dia juga tidak akan sembarangan dalam apa? Bersikap. Karena dia tahu musuhnya ini hebat, musuhnya ini cerdas. Khawatir kalau salah kata dia akan kalah. Khawatir salah sikap juga dia akan dikalahkan. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaannya, siapakah musuh kita? Siapakah musuh kita? Kalau mendapatkan pertanyaan
seperti itu, siapakah musuh kita, maka kita bisa merujuk kembali ke surat Toha yang tadi sudah kami bacakan. Kita lihat betapa dahsyatnya siapa? Pergulakan Abul Basar, orang tua kita, nenek moyang kita, sinten? Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau apa? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya, usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada siapa? Adam alaihissalam. Fasajadu illa iblis aba. Maka kemudian seluruh para malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, illa iblis aba, kecuali iblis. Dia enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun perlu kita garis bawahi bahwa perintah Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Sujud di sini bukan berarti sujud yang bermakna ibadah, tapi apa? Sujud yang bermakna takriman wa ta'diman li Adam, sebagai bentuk apa? Penghormatan, memuliakan cinta Nabi Adam alaihissalam. Mungkin kalau kita kedatangan tamu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali apa? Di antara kita pasti berbagai macam apa? Cara untuk memuliakan tamu tersebut. Ada yang ketika tamu datang disambut dengan apa? Senyuman yang sangat lebar. Kemudian dia persilahkan untuk duduk. Kemudian kalau ada jamuan dia berikan dan dia persilahkan untuk apa? Menikmati jamuan yang ada dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sujud yang Allah perintahkan kepada para malaikat ini adalah bentuk sebagai apa? Penghormatan atas apa? Diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Faqulna ya Adam inna hadza aduwwun laka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam, faqulna ya Adam, wahai Adam, inna hadza, sesungguhnya makhluk ini. Hadza di sini yang dimaksud iblis. Inna hadza, sesungguhnya iblis itu apa? Aduwwun laka. Iblis ini adalah musuh bagimu. Yang mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sebagai anak keturunannya Adam punya musuh. Siapa? Iblis. Iblis itu juga punya anak keturunan, punya bala tentara. Faqulna ya Adam inna hadza aduwwun laka wa li zawjika. Bukan hanya cukup menjadi musuhnya Nabi Adam saja, tapi ternyata apa? Iblis itu juga menjadi musuh bagi pasangannya Nabi Adam. Sinten? Ya, Siti Hawa. Wali zaujika fala yukhrijannakuma minal jannah. Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, jangan sampai iblis yang menjadi musuh bagimu itu, fala yukhrijannakuma, jangan sampai dia berhasil mengeluarkanmu, mengusirmu minal jannah, dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Fanasko, kalau kamu sampai terusir dari surga, keluar dari surga, niscaya kamu akan apa? Tasko, celaka. Kamu akan merugi, bangkrut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kenikmatan yang ada di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kenikmatan kepada Nabi Adam. Ya, kenikmatan yang ada di dalam surga.
Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra. Ketahuilah sesungguhnya bagimu Adam alla tajua fiha. Kamu di dalam surga tidak akan pernah merasakan yang namanya jauh, meskipun beras larang, ya. Meskipun harga sembako naik, di surga kamu tidak akan pernah terkena imbas dampaknya. Allah tajua fiha. Kamu tidak akan pernah merasakan apa? Rasa lapar. Berarti apa? Sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalaka alla tajua fiha. Tidak khawatir, Pak. Mau beras sekilo harga 25.000 silahkan. Di surga tidak akan pernah kena imbasnya. Ini menjadikan motivasi bagi kita supaya Pak cepat-cepat, ya, supaya memotivasi supaya kita apa? Betul-betul pengen meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala ta'ro, kamu juga di dalam surga tidak akan pernah merasakan apa? Kekurangan pakaian. Kekurangan pakaian. Kamu di sana akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait apa? Pakaian. Akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tidak akan pernah ta'ro itu telanjang. Jadi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan apa? Pakaian. Bahkan pakaian yang Allah sediakan di surga bahannya lebih baik daripada bahan terbaik yang ada di dunia. Kira-kira Bapak Ibu, ya Bapak, Mas-mas, hati-hati semuanya, pakaian termahal itu terbuat dari bahan apa, Pak? Atau batik yang paling mahal, kira-kira yang merek nopo? Ribet, Pak. Yang paling mahal di dunia ini, syukur-syukur di antara hadirin ada yang punya. Kenapa, Pak? Pakaian yang paling mahal sutra. Ada yang punya? Ada, Pak? Bapak ada yang punya? Oh, tidak ada. Konon di dunia ini pakaian termahal katanya, karena kami juga tidak punya. Itu pakaian yang terbuat dari kain sutra, ulat sutra yang ditenun, yang ditenun sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan benang-benang dan dibuatkan kain. Konon itu pakaian termahal di dunia hari ini. Belum ada yang mengalahkan harga per meternya. Namun kain sutra tidak halal bagi laki-laki, boleh bagi wanita. Nah, kain sutra itu konon sifat kainnya itu adem, dipakai di dingin. Kalau di musim dingin dia bisa hangat, konon seperti itu. Maka kalau untuk wanita cocok. Wanita itu kan seperti cuaca. Kadang naik mendung ya mendung, naik panas ya berdrek naik boten. Seperti cuaca. Maka cocok bagi wanita dan dibolehkan untuk memakai kain sutra, pakaian dari sutra. Habis ini ibu nanti protes, Pak, pakai sutra, kain sutra. Nah, konon juga ada yang mengatakan bahwa kain sutra ini bisa membantu untuk terapi apa? Gatal-gatal, kulitnya gatal-gatal ibu-ibu itu pakai kain sutra, insya Allah alhamdulillah sembuh, katanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di surga tidak ada orang yang nanti kemudian telanjang seperti orang-orang yang ada di dunia. Ternyata di dunia ini banyak, Pak. Sebenarnya mereka mampu beli pakaian, namun ternyata untuk menutupi jasad mereka itu kadang
tidak bisa. Ada yang khususnya ya para wanita beli pakaian kalau di keataskan yang bawah kelihatan, kalau di bawahkan yang atas kelihatan. Bahkan lekuk tubuhnya pun ya bisa dilihat dari jarak jauh. Waliyadu billah. Nanti di surga tidak ada orang-orang yang terbuka auratnya. Semuanya diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan pakaian yang lebih baik dari pakaian yang ada di dunia. Wa annaka la tarma'u fiha wa la tadha. Kemudian juga engkau di dalam surga tidak akan pernah merasakan doma, rasa haus. Nah, tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Semua sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Estet cukup boten payu. Semua sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan minuman-minuman yang di dunia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, di sana Allah obral secara cuma-cuma, bahkan secara rasa dan kualitas jauh lebih nikmat. Minuman apa ini, Pak? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Khomer itu apa, Pak? Khomer itu katanya gaya mengartinya ciu. Pulau asli berkonak, Pak. Terus nek ciu itu gede ngertos merek-merek. Enten anggur merah, kopi miring, apa boleh, Pak? Congyan. Itu botolnya semakin unik, botolnya semakin mahal harganya. Nah itu berkonak dia ada aqua mas plus atau ancol mantan. Itu ciu Khomer ini ya, Khomer ada yang mengatakan dia adalah ummul khaba'is. Khomer ini ummul khaba'is, induknya segala macam kejahatan. Seluruh kriminalitas, perbuatan dosa itu induknya, nenek moyangnya itu berasal dari khomer. Al-khomru itu kalau dalam istilah bahasa Arab artinya magritok, menutup. Orang yang mendem itu tertutup akal sehatnya. Dia tidak bisa membedakan uang 100.000 dengan uang 1.000. Leres? Bisa, Pak. Orang mendem itu dikasihnya pakai ya, merah dan uang 1.000-an itu warna apa? Hijau, coklat ya. Apakah bisa membedakan? Tentu tidak. Al-khomru ya, khomer itu dia dalam bahasa Arab artinya begitu, menutup akal pikiran manusia sehingga dia ketika mabuk tidak bisa berpikir dengan jernih, omongannya ngelantur, tingkah lakunya ngawur ya. Orang mendem banyak gak yang tawuran? Banyak, senggol bacok. Ada tidak sedikit apa di antara orang yang setelah minum minuman keras kemudian apa? Ya tadi tawuran, berzina dan lain sebagainya. Maka pantas dia dinamakan sebagai ummul khaba'is, induk dari segala keburukan, pangkal dari segala dosa itu ada di khomer. Namun di surga nanti di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan bagi penduduk surga. Di sana disebutkan bahwa di surga akan Allah berikan aliran-aliran mata air. Ada yang aliran air sungainya itu terbuat dari susu minuman menyehatkan. Di surga Allah obral secara
gratis, rasanya jauh tentunya lebih enak daripada susu-susu yang ada di dunia. Kemudian juga di surga Allah sediakan apa? Anhar, sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, air kandungannya dari asal, asalin musaffa, ya, madu yang bersih dari madu. Kalau kita hari ini di dunia, ya, di dunia ini kita melihat bahwa madu adalah minuman yang menyehatkan. Bahkan dia juga menjadi suplemen ketika kita ataupun daya tahan tubuh kita sedang drop. Juga disebutkan di dalam perut lebah itu terdapat sifat min kulli da, ya, penyembuh bagi segala penyakit ada pada madu. Maka dari itu Bapak Ibu ya Allah, kalau mungkin barangkali di dunia kita mencari madu yang asli, yang murni betul-betul dari lebah itu kesulitan, nanti di surga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma. Kemudian Bapak Ibu ya Allah Subhanahu wa taala juga di surga Allah berikan aliran sungai yang mengalir di dalamnya itu sungai airnya itu dari khomer ladatin lisyaribin, nikmat untuk diminum. Monggo Bapak yang sudah ada minuman boleh sambil diminum. Ladatin lisyaribin, boleh untuk diminum. Nikmat dibandingkan apa namanya khomer-khomer yang ada di dunia, jauh lebih nikmat dan juga sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia nyari yang di botolnya semakin kuning itu rasanya belum tentu enak. Dulu ada salah seorang kenalan, ya, beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah beliau punya anak keturunan, ya, namanya beliau masukkan ke pesantren. Beliau tidak ingin anak-anaknya seperti orang tua. Dulu orang tua salah satu dari wali santri di pesantren yang kami tinggal saat ini, dulu ada mantan pemabuk. Beliau kalau datang ke pondok cerita, ya, intinya bagaimana agar beliau bisa mendapatkan tambahan motivasi. Beliau cerita di masa beliau masih jahiliyah, 1-2 botol itu bisa habis sesaat. Bahkan kalau di Jakarta preman-preman terkenal itu kalau berhadapan dengan beliau angkat tangan. Padahal beliau orang biasa, bukan preman. Tapi kalau masalah urusan minum, kuatnya luar biasa. Datang preman dengan pasukan yang sangat banyak, ditunjukkan mau berapa botol, 1 botol, ya 1 botol. Dia nyoba baru habis setengah sudah gelirit tangan. Beliau habis 1 botol, matanya masih menteles, masih bisa melihat dengan hormat. Namun itu bukan sebuah kebanggaan, ya, bukan sebuah kebanggaan. Beliau ceritakan masa lalunya dan beliau pengen berubah 100%. Beliau niati supaya anak keturunannya tidak ada yang mengikuti jejak langkah bapaknya. Putrinya dimasukkan di pesantren agar mendapatkan bimbingan arahan terkait ilmu yang lebih, ya. Kita kembali ke ayat tadi, wa annaka la tanfa'u fiha wa la tanha, dan juga engkau di surga nanti tidak akan pernah merasakan panasnya matahari. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sejatinya manusia itu kalau disuruh memilih tinggal, tempat tinggal itu pilih tempat yang panas atau tempat yang sejuk. Panas atau sejuk? Sejuk. Nah, pilih panas, kipasnya mematikan mawon.
Pasti pengen yang sejuk, ya. Pasti pengen yang sejuk, dingin, ya tidak ada panas. Di surga nanti, di sana Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan apa? Ya di dalam surga orang yang masuk di dalamnya tidak akan terkena lagi sengatan panasnya sinar matahari. Jadi cuaca di surga sejuk. Kita tidak heran kalau ketika musim-musim liburan seperti ini, musim akhir tahun, itu daerah-daerah pegunungan itu ramai pengunjungnya. Tidak lain dan tidak bukan, kami yakin pasti mereka pengen apa? Merasakan udara yang sejuk, ya pengennya nyantai. Biasa di Kali Jambe panas mungkin pengen ya ke Selong, Tawangmangu, Kemukus panas sih kayaknya. Tawangmangu ya Lawu mereka nyari udara yang sejuk. Ya, di sana penduduk surga tidak akan pernah lagi merasakan yang namanya panasnya sinar matahari. Bahwa swasa ilaihi syaiton, kemudian bahwa swasa ilaihi syaiton, setan membisikkan. Nah, setan di sini konon istilah setan ada yang mengatakan setan ini adalah sebuah sifat untuk ataupun sifat bagi siapa saja yang berusaha menghalangi manusia untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia disebut dengan setan, baik dari manusia itu sendiri maupun dari bangsa jin. Karena yang mengganggu manusia itu bukan hanya dari bangsa jin, sebagaimana yang Allah sebutkan wonten ing surat An-Nas yang kami yakin semuanya pasti hafal. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, yang membisikkan itu dari golongan jin maupun manusia. Maka benar kata ulama, ada yang mengatakan bahwa setan itu adalah sebuah sifat bagi siapa saja yang berusaha menghalangi orang mau sholat, orang mau zakat, orang mau musim bulan Zulhijjah itu orang mau ibadah haji ataupun kurban. Kalau ada yang menghalang-halanginya, yang membisikkannya, baik itu dari keluarga maupun tetangga ataupun teman-teman yang lain, maka bisikan tersebut ya bisa kita katakan bahwa dia memiliki sifat kesetanan. Karena apa? Berusaha menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah manusia dari siratal mustaqim. Dia pengen supaya manusia itu bengkok. Bahwa swasa ilahi syaiton qala ya Adam, kemudian setan membisikkan kepada Nabi Adam, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablad, maukah kamu aku tunjukkan kepada sebuah pohon, ya pohon keabadian, pohon yang kalau kamu makan buahnya kamu akan kekal selama-lamanya. Sifat manusia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pengennya apa Pak? Hidup itu apa? Panjang umur, iya kan? Ya. Pasti masing-masing setiap manusia Pak mendambakan, menginginkan semuanya ya panjang usianya. Itu dibisikkan oleh setan kepada Nabi Adam. Wahai Adam, mau enggak aku tunjukkan kepada pohon yang engkau memakan, mencicipi buahnya, kamu akan
kekal selama-lamanya. Dan juga maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Adam, wa mulkin la yabla, kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Kerajaan yang tidak akan pernah binasa. 1, 2, 3 kali setan terus membisikkan kepada Nabi Adam. Akhirnya bapak-bapak ibu yang Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha ayat yang ke-121, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima fi warqil jannah wa asa adamu rabbahu fahuwa. Fa'akala, lamnya di sini dipanjangkan, yang artinya apa? Maka kemudian kedua-duanya Adam dan istrinya itu memakan, mencicipi buah yang dibisikkan oleh setan tadi. Fa'akala minha, darinya syajaratul khuldi. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka ketika keduanya memakan buah dari syajaratul khuldi tadi, aurat keduanya kemudian tersingkap. Wa badat lahum sawatuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima min warqil jannah. Kemudian keduanya berusaha mencari dedaunan yang ada di surga untuk apa? Menutupi aurat. Wa asa Adam rabbahu fahuwa. Maksud dari sini, dari ayat ini apa? Wa asa Adam rabbahu fahuwa. Dan Nabi Adam telah durhaka kepada Rob-nya, maka tersesatlah ia. Tersesat di sini artinya apa? Karena beliau mengikuti apa? Bisikan yang dibisikkan oleh setan. Aso di sini karena beliau khilaf. Namanya dibujuk rayu, lama-lama terkadang bisa mengikutinya. Contoh misalkan ibu-ibu datang seorang sales kompor gas, padahal kompor di rumah masih bagus. Ibu, kompor jenengan tuh nek diceteknya kok murupi warnanya kuning, kuwi elek gitu. Dijelek-jelekkan gitu. Kemudian diberikan apa namanya sindiran dari rangkaian kata-kata seorang sales tadi. Akhirnya yang aslinya dia tidak butuh. Kadang lama-lama aslinya tidak punya duit pun nek dikon ngutang yo diterima. Wis ngutang ra apa-apa seminggu 10.000 kali sekian bulan. Bahwa yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi apa? Pergolakan Nabi Adam alaihi salam bersama iblis. Kemudian di dalam Quran surat Shad ayat yang ke-75 hingga 78. Surat Shad surat yang ke-38. Ya. Ayat 75 sampai ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadi astakbarta am kunta minal 'alin. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal mundzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Di dalam surat Shad di sana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada iblis. Qala ya iblis, ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadi. Apa yang mencegahmu untuk bersujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan tanganku sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala.
istakbarta, apakah kamu merasa lebih besar? Apakah kamu merasa sombong, lebih hebat, lebih kuat? Angkuta minal alin, ataukah kamu merasa lebih tinggi derajatnya? Ya. Kemudian iblis menjawab, ya Allah, qala ana khairun minhu, saya lebih baik daripada siapa? Adam, kata iblis. Qala tani minar, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau menciptakan Adam hanya dari saripati tanah. Jawaban iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau enggak bersujud kepada Anda? Dia merasa dirinya lebih baik. Ya, dia merasa bahwa api itu lebih mulia daripada saripati tanah. Tapi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ada hikmah. Hikmah di antara hikmahnya yaitu apa? Iblis laknatullah alaih, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari akhir nanti, seiblis-iblisnya iblis itu masih mengakui bahwa Allah sebagai penciptanya, Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai sang pencipta. Itu iblis. Lah kok ada manusia yang sifat karakter pikiran ternyata lebih hina daripada iblis. Dia tidak percaya lagi yang namanya pencipta, tidak percaya adanya apa pencipta alam semesta, tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Siapa mereka, Pak? Siapa orang yang tidak percaya tentang apa? Fir'aun. Tidak melek. Komunis. Paham komunis ini kan mereka paham nanti itu Tuhan. Tidak percaya kalau dunia ini ada yang menciptakan. Hidup ya seakan-akan ya hidup begitu saja, mati ya sudah. Maka mumpung hidup, mari kita nikmati bersama. Kan ngoten. Mereka tidak memikirkan siapa penciptanya. Kemudian ada tidak hari kebangkitan, ada tidak yaumul mizan, hari penimbangan amal, tidak berpikir. Karena mereka ya tahu bilang bahkan apa? Lebih dasar, lebih hina daripada iblis. Siapa? Orang-orang komunis, ateis, orang-orang yang tidak percaya akan adanya sang pencipta. Kalah karo iblis. Iblis saja percaya. Kholaqtani minar, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Wa kholaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Untuk apa? Iblis mengakui meskipun dia kemudian apa? Enggak, dia apa? Bermaksiat, membangkang. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ukhruj minha, wahai iblis, keluarlah kamu dari surga. Fa innaka rajim, karena sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk." Ini bahwa dimuliakan Allah, ini ada juga kaidah, ada hikmahnya. Fa innaka rajim. Nah, faedahnya apa? Kita memberikan nama mungkin untuk anak kita, cucu kita, saudara kita dimintai pertimbangan. Jangan kemudian asal menyomot ya, ngambil dari Quran tak namakan rojim, padahal artinya apa? Terkutuk. Kayaknya bagus pada namanya rojim apa? Oh, dari Quran, ya, dari Quran. Iya, rojim iblis itu juga ada di Quran. Syaitan juga ada di Quran. Maka tidak bisa kemudian kita mentah-mentah mencoba nama, menyomot sebuah kata dari Al-Quran kemudian dijadikan nama.
setidaknya kita cek dulu apa makna artinya. Wa inna alaika laknati ila yaumiddin, dan juga engkau wahai iblis akan selalu mendapatkan laknatku, kemurkaanku sampai nanti hari kiamat. Sampai hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, ketika iblis mendapatkan laknat sampai hari kiamat, dia memohon kepada Allah, ya Allah, tangguhkanlah aku sampai nanti hari kebangkitan. Qala fa innaka minal mundzirin. Nah, permintaannya iblis dikabulkan oleh Allah. Fa innaka minal mundzirin. Baik, kalau gitu engkau termasuk makhluk yang akan mendapatkan penangguhan sampai hari kiamat. Setelah dikabulkan oleh Allah, dia senang, kemudian apa? Bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala fa bi'izzatika la ubiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Iblis bersumpah di hadapan Allah. La ubiyannahum, sungguh pasti tenanan akan aku sesatkan manusia. La ubiyannahum, milik manusia, ajmain, semuanya akan aku halangi mereka dari jalanmu yang lurus, akan aku halangi mereka untuk mendapatkan hidayah, akan aku halangi mereka untuk istiqomah, akan aku halangi mereka untuk apa? Berbuat kebaikan. Ini sumpahnya, sumpah serapannya sudah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah akan menyesatkan, membuat manusia ini apa? Tergelincir. Ya, sumpahnya nanti apa? Masuk nerakanya ya bersama-sama dengan iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ternyata di ayat berikutnya ada pengecualian, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang terpilih, yang ikhlas. Hamba-hambamu yang terpilih ini tentu siapa? Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, tidak akan terpengaruh dengan gangguan, godaan, bujuk rayunya dan iblis. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih ada lagi yang perlu kami sampaikan terkait apa upaya iblis mendatangi manusia, namun berhubung waktu sudah menunjukkan jam 9 kirang 7 menit kalau di APK-nya maka semoga maka kita sambung di lain kesempatan biidznillah insyaallah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang dapat kami sampaikan, banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sakit kaula aturaken kata tepatipun nyuwun pangapunten dari kami cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi